pastinya seperti kesulitan eta alhamdulillah bahwa abi dikasih aja di warnanya nah dina ngurus anak alhamdulillah. Usaha pembuatan gula aren sudah lama menjadi sumber penghasilan warga Dusun Ciparai, termasuk Herman. Sayang, hasilnya tak sepadan karena biaya transport untuk menjualnya ke kota sangat besar, terkendala akses jalan yang buruk. Per hari, Herman bisa menyadap 2 kali pohon aren yang masih produktif, pagi dan sore. Sementara pohon aren yang sudah tua hanya sekali saja. Itu pun hasilnya tidak terlalu banyak. Saya lalu mencoba membantu Herman menyadap aren. Pohonnya terbilang tinggi, 8 meteran. Bukan perkara mudah bagi saya memanjat pohon aren, apalagi hanya dengan mengandalkan batang bambu untuk pijakannya. Baru naik sebentar saja, kaki saya tak kuat menginjak bambu. Saya memutuskan turun kembali. Nggak bisa untuk naik lagi ke atas karena pas bagian bambu untuk napak jempolnya tajam, jadi sakit. Bagi saya yang tidak biasa naik, ini suatu rintangan yang cukup tinggi sekali, harus naik ke atas ini. Nah, sekarang saya serahkan kepada Bapak aja yang sudah biasa, Pak ya. Herman kemudian melanjutkan menyadap pohon aren. Sebentar saja, ia sudah sampai di atas. Lodong bambu yang dipasang sebelumnya ternyata penuh dengan air nira. Cukup dimasak menjadi gula. Pembuatan gula aren di Dusun Ciparai masih dilakukan secara tradisional. Tugas memasak gula umumnya dilakukan kaum ibu seperti Yayah. Padahal Yayah sedang hamil tua. Mau bagaimana lagi, kemiskinan membuat Yayah dan keluarganya tak punya banyak pilihan. Ketika api sudah stabil, air nira langsung dituangkan ke dalam wajan, sambil disaring untuk memisahkan kotorannya. Air nira dalam wajan dimasak sampai mendidih. Pemerintah sebenarnya telah lama mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Namun di tengah himpitan kemiskinan yang begitu dahsyat, anak-anak di pelosok desa sepertinya sulit untuk tetap sekolah. Apalagi jika harus menempuh jarak sampai berjam-jam perjalanan karena sulitnya jalan dan transportasi. Aceng adalah anak tertua dari Herman dan Yayah. Ia termasuk beruntung karena bisa lulus sekolah menengah pertama. Sayang, tak banyak pekerjaan yang bisa Aceng lakukan di dusun. Ia hanya bekerja serabutan, mencari batu demi membantu perekonomian keluarganya. Aceng mencari batu di sekitar sungai. Batu-batu berukuran besar ia pecahkan terlebih dahulu agar mudah mengangkutnya. Berat beban hidup yang dipikul Aceng. Bekerja keras memukul batu yang hasilnya kadang tak sesuai dengan harapan. Udah tadi pukul batu, apalagi kegiatan Aceng sehari-hari? Ya, kebon, sawah, ya, cari rumput. Cari rumput juga. Kalau penghasilan per bulan kira-kira Aceng berapa? Ya, sekitar 500-400. Batu yang dikumpulkan Aceng nantinya dibeli warga yang akan membangun rumah. Biasanya untuk membuat pondasi. Untuk 1 kubik batu ukuran 1 meter persegi, Aceng dibayar Rp60.000. Lumayan, bisa untuk membantu biaya dapur orang tuanya. Hanya saja tidak setiap waktu Aceng bisa mendapat uang dari memecah batu. Orderan dari yang akan membuat rumah tak sering terjadi. Di rumah, air nira yang dimasak Yayah selama 1 jam sudah mendidih dan mengental. Untuk mengecek tingkat kekentalannya, Yayah mengambil sedikit gula aren dari wajan,
lalu dimasukkan ke dalam air. Jadi tadi kalau udah mengecek gula merahnya masak atau tidak, ini tadi Ibu langsung memasukkannya ke dalam air yang dingin. Nah, ketika sudah kalis atau sudah menyatu seperti ini, dan itu berarti tandanya gula merah sudah matang dan siap untuk dicetak. Ternyata gula aren sudah siap untuk diangkat. Jika lebih lama lagi di atas api, hasilnya kurang baik. Gula aren akan gosong. Yaya kemudian menyiapkan cetakan gula dari bambu yang sudah dipotong-potong. Gula aren yang masih panas langsung dituangkan ke dalamnya. Apabila sudah dingin, dipastikan gula akan mengeras dan sulit untuk dicetak. Tadi Ibu juga saat mencetaknya cukup cepat karena memang gula ini hanya dalam waktu 10 menit dia sudah mengeras dalam cetakannya dan sudah bisa dilepas. Nah, ini kan ada 8 nih Bu, 8 cetakan. Ini berapa kilo dapatnya Bu? Kilo. 1 kilo. Nah, 1 kilo ini biasanya Ibu jual berapa? 10. 10.000. Nah, kalau dari 10.000 itu keuntungan Ibu berapa? 500 dari 1 kilo ya. Tak banyak uang yang dihasilkan dari menjual gula aren. Apalagi produksinya hanya sedikit. Alhasil, Yahya harus mengumpulkannya terlebih dahulu sampai jumlahnya cukup untuk dijual. Gula aren dalam bambu kemudian didiamkan selama setengah jam sampai mengeras. Jika sudah mengeras, gula aren tinggal dijual saja. Kebetulan, sudah ada 20 kg gula aren hasil produksi beberapa hari lalu. Herman berencana membawanya ke tempat si pemesan. Kanggo gulana. Kanggo, Nya, sok boleh dibesar sabaraha tuh menawi. paling kamari kan mesernya 8.000. Alhamdulillah ya nomor ada majeng deui. Abdi pancen ditampi 10.000 nya, Mang. 10.000. Sebelah jantan sebelah Rena kan? Janten 200-an. 200-an ya? Aja artosna, Mang. Nya nabi. Ya, nya barang. Barang-barangnya masih artosna sing bermanfaat. Meski uang yang didapat tak banyak, Herman merasa bersyukur. Setidaknya masih ada rezeki yang bisa dibawa pulang ke rumah. Anak-anak Herman paham betul kondisi keuangan keluarga mereka. Semuanya mencoba mengambil tanggung jawab membantu orang tua. Anak-anak Herman dan Yaya terbiasa bekerja dari kecil. Mereka tak banyak mengeluh. Mereka sadar beban hidup yang ditanggung orang tuanya begitu berat. Tak terbayang nasib si kecil dalam kandungan ibu mereka kelak. Keluarga Herman memang masuk dalam keluarga miskin. Meski begitu, Herman adalah sosok yang dihormati di Dusun Ciparai. Ia bahkan dipercayai untuk menjabat sebagai ketua RT. Herman menjalankan tugasnya semampu yang ia bisa. Ia tak segan turun tangan langsung membenahi jalan dusun yang tertimbun longsoran tanah. Nah, jadi warga untuk melebarkan jalan juga, warga secara swadaya melebarkan sendiri jalannya karena memang bantuan belum sepenuhnya diterima di Dusun Ciparai ini. Herman memperbaiki jalan dibantu anaknya dan seorang warga dengan peralatan sederhana. Herman berharap akses jalan ke Dusun Ciparai segera diperlebar dan diperkeras agar perekonomian warga bisa meningkat dengan cepat. Malam hari adalah waktu beristirahat untuk Herman dan keluarganya. Mereka semua berkumpul di rumah. Untungnya, listrik sudah masuk sampai ke Dusun Ciparai, meski baru 2 tahun lalu. Sebelumnya, mereka harus beraktivitas dalam kegelapan. Kenapa bisa punya anak 11? Mungkin ini terus takdir Allahnya. Terus dikersakan ku Allah, alhamdulillah abdi gaduh dipersantan ku Allah. Terus gaduh merangkali tos ke 11. Terus dengan 11 anak ini gimana Pak mengurusnya? Apakah sulit atau bagaimana Pak? Alasan sulitnya mungkin secara syariatnya hari ngurus jumlah nasakil mah gitu. Terus pastinya sulit mah, tapi kesulitan eta nya alhamdulillah ku Allah abdi dipasihan jalan keluarna nya dina ngurus anak alhamdulillah gitu. Sebenarnya Yayah pernah mengikuti program keluarga berencana untuk membatasi jumlah keluarganya. Entah mengapa,
Meski rutin melakukan suntik dan meminum pil KB, Yayah tetap saja hamil. Berbagai metode KB sudah Yayah praktekkan. Yang terakhir bahkan membuat Yayah pusing dan tak enak badan. Yayah akhirnya berhenti ber-KB sampai sekarang. Yayah mengeluhkan sulitnya akses kesehatan di Dusun Ciparai. Untuk memeriksakan kehamilannya saja, ia harus pergi ke puskesmas di Desa Sukarame. Yayah akhirnya jarang ke puskesmas. Ada harapan apa Pak untuk kedepannya, mungkin desa pengen seperti apa gitu? Harapan kebayangannya mudah-mudahan abing harapkan pisan pantosana ti pemerintah dinalaresan seperti tadi ge dinalaresan air bersih, kanggo kesehatan, nya akses jalan abing harapkan pisan pantosana ti pemerintah. Udah jelas gitu abdi ayeuna carik di pegunungan seperti kieu janten upami komunikasi teh jelas gitu sulit. Malam semakin larut, Herman dan keluarganya beranjak tidur. Hanya ada 2 kamar untuk mereka semua. Anak-anak yang masih kecil tidur bersama Herman dan Yayah, sementara sisanya tidur di kamar lain. Untuk sementara, mereka menghilangkan segala kesusahannya di alam mimpi. Tadi rata-rata ditanyakin ke masyarakat, nah hanya Lampung iya memikirnya naon. Nah, kebanyakan mikir jalan.